Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari kepada kami semua. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita lihat dulu apa evaluasinya untuk minggu ini. 1. Siapa nama imam yang tinggal di Nob? 2. Siapa nama pengawas gembala-gembala Saul? 3. Siapa nama anak imam itu? 4. Apa yang dibawa anak itu ketika lari dan bergabung dengan Daud? Dijawab ya setelah mendengarkan firman ini. Sekarang kita akan menghafal firman Tuhan dari Amsal 15 ayat yang 23. Bahasa Indonesia sehari-harinya adalah kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Sekali lagi ya, Amsal 15 ayat 23 dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Nah, anak-anak, kisah minggu kemarin kita tahu ya bahwa Saul berniat jahat. Dan karena Yonatan tahu ayahnya berniat jahat kepada Daud, maka Yonatan memberikan kode-kode kepada Daud untuk keamanan Daud juga ya. Yonatan melemparkan anak panahnya ya. Kalau dia bilang jauh berarti Daud harus menghindar. Dan kalau bilang sini mendekat dan mendekat, itu berarti Daud aman ya. Kata-kata Yonatan ini adalah isyarat bagi Daud ya. Dan setelah budaknya Yonatan itu mengambil anak mana itu dan mengembalikan kepada Yonatan, lalu Yonatan mengatakan, udah ini dibawa pulang aja semuanya. Udah kamu pulang, nanti aku bisa menyusul kamu pulang ke istana. Dan ketika budaknya sudah kembali pulang ya, tidak lama kemudian Daud keluar dari persembunyiannya. Dan sebelum mereka berpisah, Daud mengucapkan terima kasih kepada Yonatan karena Yonatan sudah banyak menolong Daud. Bahkan Daud bersujud karena Yonatan telah menyelamatkan nyawanya. Dan mereka pun akan berpisah. Nah, inilah
Mereka berpelukan sedih, tangis-tangisan karena berpisah dan gak tahu kapan bisa bertemu lagi. Dan karena Saul ternyata berniat jahat dan akhirnya Daud pun meninggalkan Jonatan. Lalu dia pergi ke daerah Nob. Di daerah Nob itu adalah kemah Allah. Dan di kemah Allah itu ada seorang imam yang namanya Ahimelek. Nah, imam inilah yang memimpin kemah Allah itu. Lalu ketika Daud datang, si imam ini gemetaran. Hah? Daud ke sini? Ada apa nih? Kenapa kamu datang ke sini? Wah, kenapa imam ini gemetaran anak-anak? Karena memang seluruh penduduk sudah tahu kalau Saul itu berniat jahat kepada Daud. Kalau Daud datang ke sini, wah, akan ada bencana apa lagi nih? Maka dia gemetar, ketakutan. Lalu tibalah Daud di sana dan dia bertanya kepada Daud, ada gerangan apa Daud datang ke sini? Lalu Daud berkata, aku ini dalam perjalanan tugas dari raja. Oh iya, aku jadi mampir ke sini. Oh ya, jawab imam itu. Lalu Daud berkata, hanya begini nih, aku lapar nih. Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada pada saat ini. Waduh, kalau roti sih gak ada ya. Hanya ada roti kudus yang ada, roti sajian pagi ini. Memang sih mau diganti dan kamu boleh memakannya. Tetapi yang makan hanya imam-imam. Ya sudahlah, aku kasih kamu deh. Tetapi hati-hati ya, anak buahmu jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya mereka gak boleh makan roti ini. Lalu setelah itu Daud menanyakan lagi, di sini kira-kira ada tombak atau pedang gak ya? Lah, ini kan namanya rumah Allah. Mana ada gitu-gituan. Oh iya, aku ingat Daud. Ada pedang Goliat. Kan disimpan di sini. Tuh, ada di belakang. Kamu bisa mengambilnya. Ya, boleh juga dah. Sini, kasih aku, kata Daud. Nah, anak-anak, ketika mereka sedang berbincang-bincang, mereka sedang berbicara, tahu-tahu ada orang yang mengintip, mendengar pembicaraan mereka. Namanya si Doeg. Doeg ini memang khusus untuk melayani Tuhan. Dia ini anak buahnya Raja Saul. Bukan hanya khusus untuk melayani Tuhan si Doeg ini, tetapi dia juga mengawasi gembala-gembalanya si Saul. Nah, si Doeg ini diam-diam dia menemui Raja Saul. Raja Saul. Itu si Daud datang ke Nob. Lalu ngapain aja dia? Dia minta roti. Terus dikasih. Iya, rotinya roti sajian itu. Lalu apa? Lalu dia minta pedang juga. Terus ya dikasih dah sama imam pedangnya si Goliat. Wah. Begini gak beres nih si imam nih. Maka anak-anak, Saul datang serombongan dengan bala tentara pasukannya ke Nob dan melakukan pembunuhan dan 85 orang imam dibunuh.
termasuk keluarga Ahimelek. Juga seluruh penduduk di daerah Nob itu dibunuh. Ini adalah salah satu pembunuhan yang tragis. Tapi anak-anak, ada satu anak Imam Ahimelek bisa meloloskan diri, namanya Abiatar, dan dia menemui Daud. Aduh Daud, ada apa? Abiatar, ini Saul, Raja Saul. Ya, ada apa Raja Saul? Raja Saul melakukan pembantaian. Dan itu terjadi di seluruh Nob. Keluargaku habis. Bahkan seluruh penduduk serta peliharaannya juga habis dibantai oleh rombongan Raja Saul. Kata Daud, aku tahu tuh, itu pasti si Doeg tuh yang ngadu waktu aku berbicara dengan ayahmu. Aku lihat ada orang mengintip-ngintip pas aku berbicara. Itu si Doeg yang pasti melapor ke Raja Saul. Akhirnya Daud berkata, akulah sebab utama dari kematian seluruh keluargamu. Maka sekarang tinggallah padaku, jangan takut. Sebab siapa yang ingin menyabut nyawamu, ia juga ingin menyabut nyawaku, kata Daud. Di dekatku engkau aman. Lalu Daud berkata, kamu bawa apa itu? Saya membawa efod. Efod itu sama dengan baju imam. Baju ini adalah untuk mencari kehendak Allah. Oh, ya. Baiklah, ya disimpan aja deh. Ya disimpan aja. Nah, anak-anak, inilah Raja Saul yang membenci Daud dan Doeg si tukang ngadu. Bukannya menasehati supaya Raja Saul tidak melakukan kejahatan, malah memanas-manasi sehingga yang terjadi adalah pembunuhan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada teman yang lagi marah-marahan, kita gak boleh jadi tukang ngadu sana sini. Ya, sehingga teman kita berantem, makin memanas. Kita harus menjadi teman yang mendamaikan satu dengan yang lainnya. Demikian juga di dalam keluarga kita. Papa, mama kita mungkin lagi marah-marah. Kita jangan seperti si Doeg, jadi tukang ngadu. Iya tuh, si mama mau begini. Iya tuh, si papa begini. Malah memanas-manasi si papa dan si mama. Tetapi biarlah kita boleh menasehati orang tua kita yang sedang marah-marah. Dan jangan lupa ya, berdoa kepada Tuhan sehingga perkataan kita menjadi berkat buat orang yang kita nasihati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Melalui firman ini kami anak-anak-Mu boleh diajarkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang tidak mengadu sana mengadu sini, tetapi menjadi orang yang pendamai, orang yang boleh menasehati satu dengan lainnya dengan pertolongan Tuhan, dan perkataan-perkataan yang kita ucapkan boleh menjadi perkataan yang membawa berkat buat orang yang kita damaikan atau kita nasihati. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Nah, anak-anak, inilah evaluasinya. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.